Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Opa, Oma, adik-adik saudara sekalian. Kembali kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dalam program Sapaan Gembala GKI 5. Hari ini Selasa, tanggal 4 Juni 2024. Saya Pendeta Adi Cahyono akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan tema hidup berdasarkan iman, yang didasarkan dari surat Filipi pasal 4 ayat 6 dan yang ke-7. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang boleh Engkau anugerahkan kepada kami pada hari ini. Dan sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama, kami pertolongan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita ini Paulus mewanti-wanti tentang kecemasan, kekhawatiran yang bisa dialami setiap orang percaya. Paulus pun juga mengalami hal itu, tapi Paulus bisa menghadapinya dengan bagaimana dia beriman dan percaya penuh kepada Tuhan. Paulus mewanti-wanti meskipun dia dipenjara karena memberitakan Injil dan dia tidak tahu bagaimana masa depannya. Pada saat ketidakpastian itulah Paulus memilih untuk tetap memperhatikan atau berpusat perhatiannya kepada Tuhan yang menyebut dirinya yaitu Yesus sebagai terang dunia. Ketika kita tidak tahu melangkah kemana, ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi, sedangkan situasi kehidupan yang memang tidak pasti, namun satu hal yang pasti, kasih Allah di dalam Kristus Yesus sudah dinyatakan bagi dunia ini, bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, bagi kita orang yang lemah, bagi kita orang yang terbatas, bahkan bagi kita orang yang berdosa. Oleh sebab itu kita bersyukur, dalam doa dan permohonan kita terus berdoa, percaya kepada Yesus. Itulah hidup berdasarkan iman. Walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi nanti, satu hal yang pasti kasih Allah telah dinyatakan dalam hidup kita. Itu dasar pengharapan kita dan itu dasar iman kita, sehingga kita akan terus menyerahkan seluruh ketakutan kita, kekhawatiran, kecemasan kita kepada Tuhan dengan tetap bersyukur. Bersyukur karena Tuhan lebih dulu menyatakan anugerah kasih-Nya dalam Kristus Yesus, pemeliharaannya, penyertaannya, dan kita menyerahkan segala kekhawatiran kita apapun tentang kesehatan kita, tentang keluarga kita, tentang anak-anak, masa depan studi sekolah, masa depan pekerjaan, masa depan pasangan hidup, dan bahkan segala persoalan yang kita hadapi. Kita percaya Tuhan selalu bersama dengan kita. Maka yakinilah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan sungguh-sungguh mengalir di dalam diri kita, sehingga kita tetap bisa bersuka cita dengan yakin Tuhan selalu bersama dengan kita dan segala persoalan dapat kita hadapi karena Tuhan terus bersama dengan kita. Kiranya kita tetap percaya dan setia kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun, dan lihatlah betapa damai sejahtera yang diberikan Tuhan itu sungguh-sungguh kita alami dan kita rasakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kembali kami telah membaca merenungkan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami situasi kehidupan, bisa membuat kami mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kepanikan, entah tentang kesehatan, tentang lingkungan, tentang keluarga, masa depan anak, pekerjaan, pasangan hidup. Semuanya bisa membuat kami hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi kami mau belajar untuk tetap berpengharapan dan percaya kepada Allah, karena kasih-Nya sungguh nyata dalam Kristus Yesus. Engkau sungguh menyatakan kasih-Mu, dan kami belajar untuk terus percaya, taat, dan setia dengan terus membawa segala pergumulan kami dalam doa. Saat ini kami terus berdoa, ya Tuhan,
untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, lanjut usia, untuk Oma Heni Cahya, Oma Budi, Oma Sayan, Bapak Effendi, Oma Sylvia Intan, Bapak Sutanto Harto, Oma Nani Pangestu, Oma Christine, Oma Sumihar, Oma Nani Pangestu, Oma Nani Mahargono, dan mungkin beberapa yang belum kami sebutkan satu persatu, karena Tuhan terus menyertai bagi mereka, juga orang-orang di sekitar mereka yang mendampingi, merawat, mengasuhnya. Kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang terus berjuang dalam pengobatan, untuk sembuh, untuk terus berpulih, untuk Ibu Trisna Ningsih Sutejo, untuk Ibu Monika Sitomeyang, untuk Pak Tony Talar, dan juga beberapa saudara kami yang belum bisa kami sebutkan satu persatu dalam perjuangan mereka untuk pulih. Kiranya kasih karunia Tuhan dan kuasa kemurahan Tuhan dinyatakan bagi mereka. Kami mau berdoa juga yang berulang tahun pada tanggal 3 Juni. Ada Bapak Robin Tambunan dan Bapak David Jonathan, serta tanggal 4 Juni Bapak Rob Christopher, Musa Jonathan, dan John Atimeta. Tuhan tambahkan sukacita kebahagiaan di pertambahan usia. Tuhan memberkati juga kehidupan mereka di hari-hari ke depan dalam sukacita kebahagiaan bersama orang-orang terkasih, dalam semangat sukacita karya pekerjaan mereka, sehingga mereka terus boleh hidup dalam berkat, sukacita, dan damai yang daripada Tuhan. Gereja GKI 5 dalam setiap proses perjuangan ataupun pergumulan yang sedang dihadapi untuk para pelayan, kegiatan pelayanan kepengerjaan, para pendeta, para pengerja, dan seluruh aktivis, terutama juga para penatua, diberikan kesatuan hati, keteguhan iman di tengah berbagai persoalan yang dihadapi oleh jemaatmu atau gereja ini. Mereka tetap terus bergantung pada anugerah kasih Allah dan menundukkan pada rencana dan kehendak Tuhan yang indah, terutama dalam rangkaian menuju 40 tahun GKI 5. Tuhan terus menolong berkati, menjadi momen untuk menyatukan hati, menyatukan langkah, mengamini dan mengimani anugerah kasih Allah bagi gerejamu. Kami menyatukan hati berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, dalam segala tahapan politis yang sedang berlangsung, untuk transisi pemimpinan nasional, untuk pergantian kepemimpinan, untuk presiden terpilih, wakil presiden terpilih yang sedang berproses secara politis, baik untuk membentuk koalisi maupun membentuk oposisi, semuanya boleh senantiasa dikerjakan, berlangsung dengan tetap mengutamakan kesatuan persatuan bangsa dan juga sepenuhnya untuk kemakmuran, keadilan, dan ketentraman bangsa Indonesia. Kami juga terus mendoakan untuk rencana pemindahan ibu kota Jakarta menuju IKN di bulan Agustus nanti dengan upacara proklamasi kemerdekaan RI, dan berkati setiap tahapan yang dipersiapkan pemerintah dan pihak-pihak yang dipercaya untuk mengemban tugas mulia ini. Tuhan berikan sukacita, semangat, dan kebesaran jiwa. Mendoakan juga untuk saudara-saudara kami yang dalam masa pulih bangkit setelah terdampak bencana alam, tanah longsor, banjir bandang, gempa bumi di berbagai wilayah daerah. Tuhan terus memberkati setiap kehadiran para relawan, para bantuan dari pihak-pihak terkait. Berikan sukacita, semangat, pengharapan untuk berpulih dan bangkit kembali melanjutkan masa depan dan kehidupan. Inilah doa kami Tuhan yang kami minta, kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.